Oke, selamat pagi teman-teman di anak-anak. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, mari kita simak. Pertama, kita harus mengetahui dulu tentang sejarah penjajahan Jepang. Ya. Sejarah mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati di daerah Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Maka dari itu Jepang datang ke Indonesia dengan banyak semboyan yang dipemenangkannya, yaitu seperti Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Nah, lalu setelah Jepang datang, Jepang pun meyakinkan bangsa Indonesia tetap tentang kemerdekaan yang dijanjikan. Oleh karena itu, Jepang pun membentuk suatu badan ya penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI yang direalisasikannya pada tanggal 29 April tahun 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang dari perwakilan Jepang. Pada saat itu pun juga, Ketua BPUPKI adalah ditunjuk Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan dua wakil ketua yaitu Ichiban Hasei dari pihak Jepang dan Suroso. Berikut ini adalah beberapa anggota-anggota dari BPUPKI dari adanya dari pihak Indonesia dan juga dari pihak Jepang. Oke, selanjutnya bagaimana Pancasila itu bisa lahir? Pasti ada proses penulisan. Itu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ketika BPUPKI sudah dibentuk, BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang pertama yaitu tanggal 29 sampai dengan 1 Juni, yaitu dikemukakan usul dan pendapat BPUPKI mengenai dasar negara dan rancangan budaya. Pada sidang kedua, lebih fokus berbagai pendapat tentang dasar yang akan dipakai oleh Indonesia Merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Oke, nah ternyata pada proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapat-pendapat. Pertama ada Supomo pada tanggal 31 Mei ya dengan mengusulkan sebagai berikut seperti yang tercantum di dalam layar. Terus ada juga Mr. Muhammad Yamin keesokan harinya ya pada tanggal 29 Mei tahun 1945 yang menyampaikan sebagai berikut ada kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Serta pada tanggal 1 Juni yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan usulan pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, lima ketuhanan dan berbudayaan. Pada tanggal 1 Juni inilah Insinyur Soekarno mengenalkan istilah Pancasila. Tentu sampai sekarang pun kita memperingatinya sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, setelah itu masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan negara untuk Indonesia mereka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan istirahat 1 bulan. Untuk itu BPUPKI membentuk lagi panitia perumus dasar lebih mengkerucut lagi yang beranggotakan 9 orang. Makanya disebut juga dengan panitia 9. Ya, siapa saja panitia 9 tersebut? Berikut adalah anggota Komite 9. Ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketua, ada Mr. Maramis, Abdul Sahar Zakir, Adi Kusni Cokro Rejoso, Haji Agus Ali, Mr. Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin, serta Haji Wahid Basri. Oke. Nah, setelah itu, Komite 9 mengadakan rapat di rumahnya Soekarno. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni Komisi 9 telah mencapai kesepakatan persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau disebut sekarang itu adalah Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung sangat alot. Terjadi perbedaan antar peserta,
terjadi perbedaan antara kubu dan panitia dan sebagainya. Oke, setelah itu persetujuan panitia sembilan dimaksud di dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar atau yang kita kenal sebagai undang dasar. Nah, hasilnya pada tanggal tersebut dikatakan pembukaan itu disebut dengan mukadimah yang dibawa ke sidang BPKI tanggal 10, sidang kedua tadi. Disepakati oleh BPKI dengan dalam alinea keempat naskah piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar sebagai pertama ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang beradil, persatuan Indonesia Perserikatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh. Namun, ya, pada saat itu rumusan dasar negara tercantum dalam naskah piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan karena berbagai pertimbangan bahwa yang ikut memerdekakan Indonesia itu bukan hanya dari Islam saja. Mereka memberitakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di wilayah dikuasai angkatan Jepang merasa keberatan dengan kalimat rumusan dasar dari naskah piagam Jakarta tersebut. Oleh hal itu, rumusan akhir Pancasila itu yang sudah disahkan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang sampai sekarang kita kenal dan kita laksanakan itu pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh Indonesia dalam persyaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, rumusan akhir Pancasila ini menjadi sah yang sampai sekarang kita laksanakan, kita kenal, kita hafalkan, kita jalankan dalam kehidupan sehari. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.